Sistem Super Devouring. Bab 261 Ancaman. Bisakah kau benar-benar membiarkan mereka pergi? Yesuan melanjutkan dengan mendengus dingin, kurasa mereka juga sudah memberitahumu bahwa jika bukan karena aku, sekte Tianyuanmu pasti sudah musnah di lantai 2 gua. Selain itu, jika aku ingin membunuh semua orang untuk membungkam mereka, termasuk Wang Chuanshan, mereka semua akan mati di sana, dan tidak ada yang akan selamat. Apa yang dikatakannya itu benar. Namun, jika Wang Chuanshan dan orang-orangnya terbunuh saat itu, Jiang Liu dan orang-orangnya pasti tidak akan mampu bertahan dari kejaran patung batu tersebut. Mendengar bahwa Yesuan telah membunuh murid-murid sekte Tianyuan, Mo Ziyun mendengus dingin. Dia sudah tahu siapa kedua orang yang sudah meninggal itu. Tuan, apakah Anda masih punya pertanyaan? Sepertinya sudah 3 menit berlalu. 7 menit lagi, dia akan mati karena racun. Yesuan mengingatkan. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi, tapi aku akan mengikutimu. Mo Ziyun akhirnya berkompromi. Dia benar-benar tidak berani berjudi. Tuan, Anda boleh mengikuti saya, tetapi Anda harus menjaga jarak 500 meter dari saya. Jangan mencoba mendekat. Saya bisa merasakannya. Apa yang baru saja terjadi adalah contoh yang bagus. Yesuan mengingatkan lagi. Mo Ziyun berhenti sejenak. Memang, reaksi Yesuan tadi sangat cepat. Tampaknya dia telah menemukannya sangat awal, jadi dia memberi Lin Suir pil racun. Mo Ziyun mendengus dingin dan menghilang di dalam malam. Yesuan memejamkan matanya dan merasakannya, lalu berteriak, Tuan, Anda hanya berjarak 200 meter. Mendengar ini, Mo Ziyun yang berada 200 meter jauhnya, juga mundur sedikit, menjadi sekitar 500 meter. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini tahu lokasi saya? Dia takut tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Setelah Mo Ziyun pergi, Yesuan berjalan mendekat dan menyimpan cincin Qiankun miliknya, lalu berkata, jika kau tidak ingin mati, tutup matamu, aku akan menyiapkan penawar racun untukmu. Lin Suir sedikit marah, tapi dia masih menutup matanya. Kemudian, Yesuan mengeluarkan beberapa ramuan obat, memainkannya sebentar dan menaruhnya kembali, lalu menukar pil dari sistem menelan. Baiklah, semuanya akan baik-baik saja dalam waktu setengah jam. Yesuan melemparkan pil itu. Apakah kamu benar-benar meracuninya? Lin Suir tidak dapat mempercayainya. Mantan tunangannya sebenarnya telah meracuninya. Sekarang kau bukan tunanganku. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, apa kau masih mengira aku mencoba menakut-nakutimu? Yesuan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Lin Suir melotot dan mengikuti. Yesuan memecahkan krisis ini dengan sempurna. Tidak hanya itu, dia juga melakukan banyak hal baik. Baru saja, di dalam cincin Qiankun milik Lin Suir, selain artefak bumi dan pil 6 yuan, ada juga 2000 kristal bermutu tinggi dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Para pengikut pemimpin sekte tersebut memang luar biasa, mereka benar-benar taipan lokal. Namun, Yesuan tidak menelannya secara langsung. Dia tahu bahwa ini tidak akan memungkinkannya mencapai kesempurnaan agung dari alam pil manusia, jadi dia menyimpannya saja. Meskipun krisis telah teratasi, Yesuan masih melanjutkan perjalanannya. Bagaimanapun juga, dia harus kembali ke rumah Ling Qiao sebelum tetua tertinggi dan yang lainnya, kalau tidak Song Caijing pasti akan khawatir. Dia sangat cepat, yang tidak menjadi masalah bagi Mo Ziyun. Namun, Lin Suir tidak dapat melakukannya. Dan Yuan miliknya tidak dapat menopang seni bela dirinya untuk waktu lama. Dalam keputusasaan, Yesuan berhenti untuk beristirahat dan mendetoksifikasi dirinya setiap setengah jam. Terakhir, Mo Ziyun juga merasa sedikit kesal. Tepat pada saat itu, seekor elang petir lewat di langit, sehingga mereka terbang langsung ke rumah Ling Qiao dengan elang petir. Ketika mereka tiba di rumah Ling Qiao, 10 hari telah berlalu. Bagaimanapun juga, mereka selangkah terlalu lambat, karena tetua tertinggi telah kembali bersama Jiang Liu dan yang lainnya. Ketika elang guntur langit mendarat, seluruh istana Ling Qiao menjadi waspada. Setelah mendengar hal itu, tetua tertinggi Zhou Yan dan kepala istana Ling Qiao Lin Si bergegas keluar untuk menyambutnya. Kamu Suan. Setelah melihat ini, Song Caijing yang mengikuti di belakang tetua agung, bergegas maju dan memeluk Yesuan erat-erat. Gadis bodoh, mengapa kamu menangis? Yesuan buru-buru berbisik untuk menghiburnya.
Song Caijing tiba-tiba melepaskan tangannya, mengedipkan matanya yang besar dan berkata, aku tidak menangis. Ye Xuan merasa sedikit malu. Lin Suir, yang berdiri di sampingnya, juga tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat Song Caijing. Wajah Song Caijing tidak kalah tampan darinya, dan dia tinggi, proporsional, dan lebih dewasa darinya. Yang paling penting adalah Ye Xuan benar-benar melingkarkan lengannya di pinggangnya di depan banyak orang. Bukankah ini menunjukkan hubungan antara keduanya? Ye Xuan juga tiba-tiba teringat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, dan memperkenalkan, Caijing, izinkan aku memperkenalkanmu pada Lin Suir, yang sudah kuceritakan sebelumnya. Dia juga telah memberitahu Song Caijing tentang pertunangannya yang gagal sebelumnya, jadi Song Caijing secara alami mengenalnya. Halo. Song Caijing menyapa dengan sopan, tetapi matanya yang cerah tanpa sadar mengungkapkan sedikit kebanggaan. Bagaimana mungkin Lin Suir tidak melihatnya? Dia mengangguk sopan sebagai balasannya. Meskipun dia dan Ye Xuan tidak ada hubungannya sekarang, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Setelah pertunangan Ye Xuan dibatalkan, ia tidak hanya terbebas dari label pemborosan, tetapi juga menjadi seorang super jenius. Dia juga memiliki gadis yang sempurna seperti Song Caijing di sisinya. Serangan baliknya sangat kentara. Baiklah, sekarang kamu sudah kembali ke rumah Ling Qiao, bukankah sudah waktunya untuk menyerahkan penawarnya? Mo Ziyun berbalik dan bertanya. Ye Xuan langsung menarik Song Caijing ke samping tetua agung dan berkata, penawar racun. Penawar racun apa yang kamu butuhkan jika kamu tidak diracuni? Apakah kamu bercanda? Mo Ziyun langsung marah. Lin Suir adalah saudara jauhku. Aku tidak sekejam itu sampai meracuninya. Racunnya palsu, dan penawarnya juga palsu. Ye Xuan mengangkat bahu tak berdaya. Jawaban ini membuat Mo Ziyun dan Lin Suir sangat marah. Dalam perjalanan ke rumah Ling Qiao, mereka hampir menghitung waktu, takut kalau mereka secara tidak sengaja melebihi setengah jam dan menyebabkan Lin Suir mati karena racun. Tetapi saya tidak menyangka racunnya palsu. Bajingan, kau menggunakan trik itu lagi. Song Caijing bereaksi dan menyadari bahwa Ye Xuan telah menyandera dirinya sebelumnya. Tidak juga. Kau benar-benar meracuninya waktu itu, tapi tidak kali ini. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata, dia berada di alam pil bumi, dan racunku tidak efektif. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan tiba-tiba menemukan bahwa Song Caijing sebenarnya telah mencapai tahap kesuksesan kecil di alam pil manusia. Oh. Setelah mendengar tiga kata alam bumi dan, ekspresi Song Caijing sedikit muram. Dia setahun lebih tua dari Lin Suir, tetapi tingkatan mereka dua tingkat lebih rendah. Dikalahkan oleh mantan tunangan Ye Xuan membuatnya sedikit tertekan. Namun, Lin Suir di depan diam-diam senang. Pada saat ini, tetua tertinggi juga berbicara. Tuan Mo, karena Anda sudah di sini, mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Sang tetua agung tersenyum. Bab 262 Kerja Sama. Mo Ziyun ragu-ragu. Sebenarnya dia tidak ingin datang ke rumah Ling Qiao. Akan tetapi, batu lapis lazuli itu hilang, dan istana Ling Qiao tentu tidak akan tinggal diam. Jadi dia ingin bekerja sama kali ini. Pada saat itu, tetua tertinggi membawa mereka pergi. Tentu saja, Ye Xuan, sebagai saksi, juga dibawa pergi. Turut menemani mereka adalah Song Caijing, Lin Suir, dan Lin Si, kepala Ling Qiao Mansion. Mereka datang ke aula Ling Qiao di atas rumah Ling Qiao, lalu duduk satu per satu. Tetua tertinggi Zhou Yan dan kepala Lin Si duduk di kursi pertama, sementara Ye Xuan dan tiga lainnya duduk saling berhadapan. Hal berikutnya yang dibahas, tentu saja, adalah bagaimana menemukan potongan lapis lazuli seukuran kepalan tangan, tetapi distribusi kembali menjadi masalah. Lin Si dan Zhou Yan juga mengetahui apa yang terjadi dari Jiang Liu dan yang lainnya. Jika kita lihat dari kontribusinya, Ling Xiao Mansion harus mengambil paling sedikit 80%. Akan tetapi, Mo Ziyun tentu saja menolak menerima hal ini, dan berkata bahwa karena lapis lazuli ini, seorang murid di alam bumi dan, Wang Chuanshan, telah meninggal. Kedua pihak berdebat dengan keras. Ye Xuan dan Song Caijing berbisik-bisik tak berdaya, dan Lin Suir juga menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdebat lebih dari 10 menit sebelum akhirnya tenang.
Perdebatan itu begitu intens hingga Ye Xuan mengira mereka akan bertarung. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari lapis lazuli bersama-sama, dengan Ling Qiao Mansion mengambil 60% dan Tian Yuan Sek mengambil 40%. Setelah itu, Mo Ziyun dan Lin Suir menetap di Ling Qiao Mansion. Ye Xuan juga kembali ke halamannya untuk beristirahat. Pada saat ini, dia juga sangat yakin bahwa dia tidak bisa menyimpan lapis lazuli itu sendirian. Namun, jika dia benar-benar menemukannya, dia pasti akan memintanya. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyuling senjata. Sekalipun dia tidak menempa senjata surgawi, saat menempa senjata duniawi tingkat menengah atau tingkat tinggi, jika dia menambahkan sedikit lapis lazuli, kekuatan senjatanya akan lebih tinggi dari biasanya. Namun pilihan terbaik adalah melahapnya. Baiklah, mari kita cari lapis lazuli dulu. Titik. Sudah lebih dari 20 hari sejak Ye Xuan pergi kali ini. Selama 20 hari ini, Song Caijing telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang sangat mengejutkannya. Setelah kembali ke halaman, Ye Xuan bertanya, Caijing, kamu baru saja mencapai terobosan, bagaimana mungkin kamu berhasil mencapai terobosan lagi? Apa nama seni bela diri tingkat menengah yang diberikan oleh tetua tertinggi kepadamu? Seni bela diri tingkat menengah itu tidak istimewa. Alasan aku berlatih begitu cepat adalah karena aku bersama saudaraku. Kami baru menemukannya baru-baru ini. Selama kami berdua berlatih teknik yang sama di ruangan yang sama, kecepatannya akan meningkat. Selain itu, seluruh tubuhnya akan menjadi panas, dan embun beku akan terbentuk di sekujur tubuhku. Song Caijing menjelaskan. Yang satu demam dan yang satu lagi menggigil. Ye Xuan bergumam, berpikir dalam hati, mungkinkah itu semacam yin dan yang, air dan api atau sesuatu seperti itu? Dia tidak begitu mengerti, lagi pula, dia tahu terlalu sedikit, tetapi ini adalah hal yang baik untuk kakak beradik Song Caijing dan Song Jue. Baiklah, pergilah beristirahat. Kita harus berangkat ke Sekte Tianyuan besok. Kamu Xuan menguap. Dia tidak banyak tidur dalam beberapa hari terakhir. Dia diseret setiap setengah jam. Setelah ragu-ragu sejenak, Song Kai berkata dengan suara kecil, baiklah, aku akan menemanimu. Apa? Ye Xuan merasa bahwa dia salah dengar. Tidur denganku. Apakah ini benar? Haha, tampaknya kamu sudah mempersiapkan diri secara mental. Ye Xuan menggelengkan alisnya dengan tidak senonoh dan tertawa. Omong kosong apa yang sedang kamu pikirkan? Kita hanya bersama, jangan pikirkan hal lain. Song Caijing berkata genit dengan wajah merah. Oke. Ye Xuan langsung setuju, lalu menggendong Song Caijing di pinggang dan bergegas ke kamarnya. Meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, setidaknya kita berbaring di ranjang yang sama, bukan? Song Caijing berbaring miring, menghadap Ye Xuan, dan mengingatkannya, jangan bergerak. Ye Xuan pura-pura tidak mendengar. Dia mengulurkan satu tangan ke belakang Song Caijing dan menariknya ke dalam pelukannya, melingkarkan tangan lainnya di pinggangnya, dan berkata, jangan bergerak, tidurlah seperti ini. Oke. Melihat tangan Ye Xuan masih jujur, Song Caijing tidak peduli. Sebenarnya, Ye Xuan mengerti alasan mengapa Song Caijing mengambil inisiatif untuk menemuinya hari ini, mungkin karena Lin Suir. Titik. Kemarin, pemimpin Sekte Tianyuan Mo Ziyun datang mengunjungi rumah Ling Qiao, yang juga menarik perhatian banyak orang. Pada hari itu, setelah tetua tertinggi Zhou Yan dan Mo Ziyun membahas masalah tersebut, mereka memberi perintah dan memberi tahu setiap murid dan tetua di alam pil ilahi. Jika semua ahli alam pil ilahi di Ling Qiao Mansion dijumlahkan, jumlahnya lebih dari 60 orang. Meskipun sedikit kurang dari Sekte Tianyuan, tetapi juga sangat bagus. Keesokan harinya, para murid dan penatua bangun pagi-pagi dan menunggu di lokasi yang telah ditentukan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat aktivitas kelompok dalam skala besar seperti itu. Ye Xuan, yang tidak banyak memejamkan matanya dalam beberapa hari terakhir, juga terbangun. Namun, setelah dia bangun, dia mendapati tangan kanannya mati rasa, dan tangan kirinya meraih ke suatu tempat, bukan selangkangannya, melainkan ke kemeja Song Caijing. Sial, aku memasukkannya tanpa menyadarinya. Sungguh rugi. Ye Xuan melirik sekilas dan mendapati wanita cantik dalam pelukannya masih tertidur, maka dia diam-diam mengulurkan tangannya.
Namun sesaat kemudian, si cantik tiba-tiba membuka matanya, mendongak, dan bertemu pandang dengannya. Dasar orang jahat. Kamu selalu gelisah, bahkan saat tidur di malam hari. Wajah Song Caijing sedikit memerah dan dia berpura-pura marah. Kau tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang menyuruhmu merayuku di sini? Ye Xuan mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang dan dengan lembut menyentuh bibir merahnya. Song Caijing langsung duduk, meregangkan tubuh dengan nyaman, dan mulai merapikan pakaian dan rambutnya. Ye Xuan berbaring dengan tenang, dan sebuah kalimat tiba-tiba muncul di benaknya, sebuah gunung tampak seperti puncak jika dilihat dari samping. Tinggi sekali, sangat tinggi. Apa yang kamu lihat? Cepat bangun. Ada yang baru saja mengetuk pintu. Kata Song Caijing sambil merapikannya. Sudah lama aku tidak melihatmu, dan kau masih saja tidak membiarkanku melirikmu sedikit pun. Ye Xuan bergumam dan bangkit. Mereka mulai mandi, dan ketika mereka sudah siap, seseorang mengetuk pintu. Ketika Song Kai lewat dan membuka pintu, tiba-tiba terlihat sedikit permusuhan di matanya, tetapi dia tetap tersenyum di permukaan dan berkata, "Itu kamu." Ye Xuan yang sedang duduk di halaman, menoleh dan mendapati bahwa yang datang adalah mantan tunangannya Lin Suir. Apakah kamu siap? Lin Suir memandang mereka berdua. Ye Xuan berdiri dan berkata dengan heran, "Nona Suir, ini sepertinya rumah Ling Qiao, mengapa saya merasa seperti Anda adalah pemiliknya?" Berhenti bicara omong kosong, ayo berangkat saat kamu siap. Wajah Lin Suir tiba-tiba berubah. Ye Xuan terkejut, berpikir bahwa gadis ini pasti merasa kesal karena ejekannya. Akan tetapi, mengapa tiga kata, "hentikan omong kosong," terdengar begitu familiar? Nona Suer, bukankah kata-katamu tidak pantas? Ye Xuan sekarang adalah tunanganku. Kau memarahinya di depanku. Apakah kau mengabaikanku? Meskipun aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, ini bukanlah sekte Tianyuan milikmu. Song Caijing bertanya dengan marah. Bab 263, Tanah Hijau dan Sedih. Melihat ini, Ye Xuan bergegas mendekat, menarik Song Caijing ke sisinya, dan berkata, "Tidak apa-apa. Sepertinya aku sudah mengatakannya berkali-kali saat aku menghindari kejaran sebelumnya. Lupakan saja." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba teringat bahwa Song Caijing sekarang adalah tunangannya, dan Lin Suir tidak ada hubungannya lagi dengannya. Dalam hal ini, Anda harus membantu saudara Anda sendiri daripada orang lain. Jadi dia melanjutkan, "Juga, Nona Suir, Anda memarahi saya di depan tunangan saya dan mempermalukan saya. Lupakan saja kali ini, tetapi jika lain kali, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Jangan katakan bahwa saya menunjukkan belas kasihan demi paman Anda. Apakah menurutmu trikmu masih akan berhasil?" Lin Suir bertanya balik. Pedang 8 kehancuran mengguncang surga memang hanya bisa digunakan satu kali terhadap seseorang, tetapi kartu trufku digunakan untuk membunuh orang, bukan untuk menangkap orang. Jika kau benar-benar ingin bertarung, kau bisa mencobanya sekarang. Jangan salahkan aku jika ada bagian tubuhmu yang hilang. Ye Xuan berkata dengan tenang. Ledakan sonik dari pedang pengguncang surga 8 kehancuran memang hanya bisa digunakan satu kali, karena lawan akan siap pada kali kedua. Namun, dengan kecepatannya yang luar biasa, dia mampu memotong Lin Suir menjadi dua beberapa kali. Jika formasi pembunuh angin 8 Desolate ditambahkan, Lin Suir pasti sudah mati beberapa kali. Cepatlah keluar. Aku menunggu kalian berdua. Wajah Lin Suir berubah gelap dan dia berbalik dan pergi. Kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Song Caijing tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil melihat punggung Lin Suir yang menjauh. Saat aku pecundang, kau masih memukulku saat aku terpuruk. Aku akan menyimpan dendam padamu. Dan, yang terpenting, dia mengabaikanmu. Sekarang kau tunanganku. Aku benar-benar tidak bisa menoleransi ini. Ye Xuan menjelaskan. Setelah mendengarkannya, Song Caijing juga sangat senang, dan mengecup wajah Ye Xuan dengan sedikit puas. Baiklah, kita para wanita harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Saat ada orang di sekitar, kamu harus memberinya muka. Setelah Song Caijing mengatakan ini, dia meraih lengan Ye Xuan dan keluar. Dia terlalu malu untuk mengumumkannya sebelumnya, tetapi sekarang dia takut seluruh dunia tidak tahu bahwa Ye Xuan adalah tunangannya.
Ye Xuan berpikir dalam hati, wanita pencemburu itu mengerikan. Untungnya, Lin Suir dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain, kalau tidak, kami akan benar-benar bertengkar. Pada saat ini, puluhan tokoh telah berkumpul di luar Tianzi Mansion. Bukan hanya itu saja, langit pun dipenuhi oleh gumpalan hitam, semuanya adalah Ling Qiao Dapeng, dan tampaknya jumlahnya hampir 100. Kepala Ling Qiao Mansion, Lin Si, tetua tertinggi Zhou Yan, dan pemimpin sekte Tianyuan, Mo Ziyun, sudah menunggu di sana. Melihat tiga sosok perlahan mendekat, tetua tertinggi berkata cepat, anak muda, kamu selalu yang paling lambat, cepatlah kemari. Mendengar ini, Ye Xuan dan yang lainnya segera berlari dan melompat ke punggung Sky High Rock. Ketika Song Kai melihat Ye Xuan melompat, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, kakak ipar, harap menahan diri. Kakak, apa yang sedang kamu bicarakan? Song Kai masih sedikit berkulit tipis. Hehe. Song Jueqi mengangkat alisnya ke arah Ye Xuan, dan keduanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bangun. Pada saat ini, sesepuh tertinggi berteriak keras, dan kemudian Ling Qiao Dapeng ini terbang ke langit. Kali ini, demi menemukan batu lapis lazuli, Ling Qiao Mansion pun mengerahkan seluruh kekuatannya. Meskipun rumah Ling Qiao kosong, masih ada pria super kuat yang berkuasa, jadi Zhou Yan dan Lin Si tidak takut. Kemarin, mereka telah berdiskusi dengan Mo Ziyun bahwa Ling Qiao Mansion akan mengirim Ling Qiao Dapeng dan 60 orang lainnya. Akan tetapi, jumlah elang guntur langit di sekte Tianyuan sedikit, jadi yang mereka butuhkan hanyalah lebih banyak murid. Kedua sisi saling melengkapi, yang merupakan hal yang baik. Ling Qiao Dapeng mulai terbang menuju wilayah selatan. Tim yang begitu besar juga menyebabkan kelompok binatang roh di sepanjang jalan mundur. Sebelumnya, tetua tertinggi Zhou Yan membawa Ye Xuan dan selusin orang lainnya ke Gua Huoyang, yang memakan waktu setengah bulan. Kali ini mereka melaju dengan kecepatan penuh dan tiba lebih cepat dari jadwal. Ketika para pengikut dan tetua sekte Tianyuan melihat ratusan Ling Qiao Dapeng ini, mereka langsung bingung dan mengira istana Ling Qiao sedang menyerang mereka. Untungnya, Mo Ziyun muncul tepat waktu, kalau tidak, keadaan akan menjadi sangat serius. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Mo Ziyun telah menarik banyak master di alam pil ilahi, lebih dari 100 dari mereka. Sekte Tianyuan, seperti yang diharapkan dari Sekte Tianyuan, jauh lebih kuat dari istana Ling Qiao. Kemudian, Ling Qiao Mansion merilis banyak Ling Qiao Dapeng, dan kemudian mereka terbang bersama ke satu arah. Menurut Mo Ziyun, ada tempat bernama Tanah Hijau di dekat Sekte Tianyuan. Burung hijau yang membunuh Wang Chuanshan pasti tinggal di sana. Faktanya, bahkan Mo Ziyun belum pernah ke tempat hijau dan terpencil ini, karena itu adalah area terlarang utama Sekte Tianyuan. Ratusan tahun yang lalu, Sekte Tianyuan menghasilkan ahli alam Tiandan yang kuat, yang kemudian meninggal di tempat yang hijau dan terpencil ini. Dari sini, kita bisa melihat seperti apa mentalitas Mo Ziyun dan Zhou Yan. Saat mereka masuk bab ini belum selesai, silakan balik halaman, dan kita juga bisa melihat nilai dari batu lapis lazuli itu. Tempat hijau dan terpencil ini tampaknya sangat berbahaya. Song Caijing berkata dengan penuh kekhawatiran saat melihat burung rok yang terbang tinggi. Seharusnya begitu. Bahkan yang terkuat di alam Tiandan telah jatuh. Pasti ada beberapa binatang misterius di alam Tiandan. Ye Xuan mengangguk. Namun, pemimpin sekte Tianyuan Mo Ziyun dan tetua agung Yi Tianlang keduanya telah mencapai kesempurnaan agung alam dan bumi, demikian pula Zhou Yan dan Lin Si. Bagi 4 orang super kuat yang telah mencapai kesuksesan besar di alam bumi dan, bukanlah masalah untuk berhadapan dengan binatang misterius di alam surga dan. Sekalipun itu adalah keberhasilan kecil dari alam surga dan, mereka dapat melawannya. Tentu saja, jika ada binatang misterius yang telah mencapai alam pil surgawi, maka sebaiknya kau lari. Alasan mengapa mereka berani datang adalah karena mereka menunggangi Ling Qiao Dapeng dan Tianlei Eagle. Lagi pula, jumlah binatang misterius di langit relatif sedikit. Pada saat ini, Ling Qiao Dapeng tingkat binatang misterius tiba-tiba terbang mendekat. Ye Xuan, kemarilah. Suara tetua agung terdengar. Ye Xuan berbalik dan menemukan bahwa para master kedua sekte ada di sana, termasuk Lin Suir. Caijing, kakak, aku akan ke sana. Ye Xuan menoleh dan berkata,
lalu melompat puluhan meter di udara. Cek, fisik anak ini memang luar biasa. Jika dia berhasil menembus alam pil bumi, dia mungkin lebih kuat dariku. Pembicaranya adalah Yi Tianlang, tetua tertinggi Sekte Tianyuan. Dia bukan hanya berada pada tingkat kesuksesan besar di alam pil bumi, dia juga merupakan ahli dalam pemurnian tubuh, dan dianggap sebagai orang terkuat di Sekte Tianyuan dan rumah Ling Qiao. Ye Xuan melompat ke batu yang menjulang tinggi dan langsung merasakan tekanan besar. Total ada 11 orang di Ling Qiao Dapeng ini, 4 dari Ling Qiao Mansion dan 7 dari Tianyuan Sek, semuanya merupakan orang-orang kuat di alam bumi dan dia hanya berada pada level minor dari alam ramuan manusia. Tetua Agung, mengapa Anda memanggilku ke sini? Ye Xuan bertanya langsung. Kamu tidak punya rasa hormat terhadap orang tuamu. Jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mendapat dukungan Ye Chong. Tetua tertinggi menghardik dengan marah. Sekarang, orang-orang ini sudah tahu bahwa ayah Ye Xuan adalah seorang master super di alam roh ilahi tingkat keempat. Mo Ziyun juga ketakutan setelah mengetahui hal itu. Untungnya, dia tidak melakukan apapun pada Ye Xuan, jika tidak, jika Ye Chong kembali, Sekte Tianyuan pasti akan hancur. Bab 264, Artefak Bumi Tingkat Menengah. Kalian semua berada di alam pil bumi, mengapa kalian memanggilku, yang berada di alam pil manusia? Ye Xuan memutar matanya. Berhentilah bicara omong kosong. Fakta bahwa kau mampu menangkap Nona Suer membuktikan bahwa kau memiliki kekuatan dari alam pil bumi. Akan sangat berbahaya untuk memasuki tanah hijau kali ini. Ada beberapa hal yang masih perlu kau ketahui, kata sang tetua tertinggi. Ye Xuan tercengang dan berkata, bukankah ini hanya pencarian skala penuh di Greenland? Apalagi yang ada di sana? Dengarkan baik-baik. Tetua tertinggi membanggakan, tanah hijau adalah area terlarang utama Sekte Tianyuan. Ada banyak binatang buas alam pil manusia dan binatang buas alam pil bumi. Yang terpenting adalah ada juga penguasa alam pil langit di sana. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Selain melahap harta karun alam untuk naik level, ia juga dapat melahap mayat dan ramuan batin binatang buas misterius. Ini adalah harta karun untuk naik level. Siapakah penguasa alam Tiandan itu? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekalipun kali ini kita tidak dapat menemukan lapis lazuli, alangkah baiknya jika kita dapat memperoleh bangkai binatang misterius itu. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memikirkan pertanyaan lain, ramuan batin binatang misterius di alam Tiandan. Ada 4 pria kuat di alam bumi dan di sini. Jika mereka membunuh binatang misterius di alam langit dan, lalu siapakah yang akan mendapatkan ramuan batin? Jika perkelahian terjadi, Ling Qiao Mansion pasti akan menderita. Lagi pula, istana Ling Qiao hanya punya 4 ahli alam bumi dan jumlah muridnya jauh lebih sedikit dibanding Sekte Tianyuan. Namun, apa yang Ye Xuan tidak mengerti adalah bahwa sorot mata tetua agung dan pemimpin sekte itu sangat percaya diri. Mengapa demikian? Penguasa alam Tiandan adalah binatang misterius aneh bernama raksasa sumber hijau. Tingginya puluhan meter, pertahanannya sangat kuat, dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika kita berempat bekerja sama, saya khawatir kita tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Seorang pejuang alam Tiandan pernah mati di tangannya. Jadi kali ini kita akan mencarinya secara terpisah. Jika kita bertemu dengannya, segera mundur dan jangan pernah memprovokasinya. Tetua tertinggi memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi begitulah adanya. Kau tidak bisa mengalahkannya. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri, lalu mengangguk. Selama Anda tidak memprovokasi raksasa sumber hijau ini, binatang-binatang misterius di alam bumi dan akan relatif mudah untuk dihadapi. Kali ini, kita akan berada dalam kelompok yang beranggotakan 3 orang, dan kamu dapat bertanggung jawab atas penghakiman dan keputusan. Kata tetua tertinggi lagi. Saya mengerti. Ye Xuan mengangguk lagi. Dalam situasi ini, akan lebih baik jika ada orang terdekat di dekatnya. Tetua tertinggi melirik Mo Ziyun dan Lin Suir, dan berkata, juga, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman, kalian harus mengembalikan barang-barang Nona Suir. Ye Xuan merasa tidak berdaya ketika mendengar ini.
Dia sudah menduga hal ini akan terjadi, jadi dia sudah menuangkan benda-benda itu ke dalam cincin Qian Kun. Ambillah. Ye Xuan langsung melemparkannya. Lin Suir mengambilnya dan melihatnya. Semuanya ada di sana, termasuk senjata tanah tingkat menengah yang diberikan Mo Ziyun padanya. Dia mendengus dingin dan menatap Ye Xuan. Kamu pintar. Dia segera mengambil alat-alat bumi itu dan membagikannya. Jauh sebelum ini, Zhou Yan telah membagi-bagi alat-alat tanah yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, kali ini kekuatan mereka sangat kuat, dan para murid serta tetua ini hampir dapat menantang binatang misterius tingkat tinggi. Pada saat ini, Ye Xuan teringat sesuatu dan berkata, Tetua Agung, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda secara pribadi. Mendengar ini, Zhou Yan juga tercengang, lalu mengikuti Ye Xuan ke samping. Dasar bocah nakal, katakan sesuatu. Zhou Yan berkata dengan heran. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mengeluarkan cincin Qian Kun dan berkata, ada 4 artefak bumi tingkat menengah di dalamnya. Apakah Anda menginginkannya, Tetua Agung? Apa, 4 artefak bumi kelas menengah? Apakah kamu mendapatkannya di Gua Huoyang? Sang Tetua Agung terkejut. Tidak, aku punya beberapa bahan tempa di sana, jadi aku membuat 4 di antaranya. Penatua tertinggi, satu seharga 5 juta kristal kelas menengah, apakah kau menginginkannya? Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu berhasil? Mata Zhou Yan terbelalak. Dia mengambil cincin Qian Kun dan melihat memang ada 4 senjata di atasnya. Nama pemalsu itu adalah Ye Xuan. 5 juta untuk seikat. Itu cukup murah. Ye Xuan tiba-tiba memperlihatkan senyum jahat. Akan tetapi, ia menukarkan keempat senjata bumi tingkat menengah ini langsung dari sistem devouring, dengan 50 miliar poin devouring per senjata. Baiklah, aku akan mengambilnya. Sang penatua tertinggi segera menyetujui dan mengeluarkan 2000 kristal berkualitas tinggi. 200 miliar poin melahap ditukar dengan 2000 kristal kelas atas. Ini tentu saja menguntungkan. Lagi pula, jika Anda menelan 2000 kristal kelas atas ini, Anda akan mendapatkan 200 miliar poin menelan, dan Anda juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya masih punya beberapa di cincin Qian Kunku. Tetua Agung, apakah kau ingin memberikannya ke Sekte Tianyuan? Aku khawatir setelah pihak lain mengambilnya, mereka akan ingin membunuh raksasa sumber hijau. Kemudian kau akan bersaing untuk mendapatkan ramuan batin dari binatang misterius di alam Tiandan. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Rumah Ling Qiaoku tidak lagi takut pada Sekte Tianyuan. Kata tetua tertinggi dengan tegas. Mengapa? Ye Xuan sedikit terkejut. Aku tidak akan memberitahumu sekarang. Jika raksasa sumber hijau itu benar-benar muncul, kau akan tahu. Tetua tertinggi sengaja merahasiakannya, dan berkata, ngomong-ngomong, berikan mereka sisa artefak bumi kelas menengah masing-masing seharga 8 juta. Sialan, yang tua-tua itu yang paling licik dan berhati hitam. Titik. Guru, apa yang dikatakan anak ini kepadamu? Melihat tetua tertinggi dan Ye Xuan kembali, Lin Si, kepala istana Ling Qiao, bertanya dengan heran. Zhou Yan menjawab, tidak apa-apa, mereka hanya memberiku beberapa senjata bumi tingkat menengah. Senjata bumi tingkat menengah. Ketika kata-kata itu terucap, seluruh hadirin terkejut. Senjata bumi tingkat menengah saja sudah sangat berharga, butuh berapa banyak? Haha, jangan gugup, semuanya. Tetua Hu, Tetua Lian, ambillah 2 senjata bumi ini. Zhou Yan langsung menyerahkan 2 senjata tanah tingkat menengah, lalu memberikan satu lagi kepada Lin Si. Mata Mo Ziyun nyaris keluar dari kepalanya. Senjata tanah tingkat menengah tidak mahal baginya, tetapi dia tidak punya saluran untuk membelinya. Kekuatan di Zhongzhou sangat membenci 4 sekte utama, jadi sangat sulit mendapatkan senjata bumi tingkat menengah. Namun, Zhou Yan benar-benar membagikan senjata bumi tingkat menengah di depan umum, yang hanya untuk menarik kebencian. Tuan Mo, ada apa denganmu? Tetua tertinggi Zhou Yan bertanya dengan sengaja. Penatua Zhou, senjata-senjata tanah tingkat menengah ini memiliki model yang sama. Dari mana asalnya? Mo Ziyun berkata, tatapannya juga tertuju pada Ye Xuan. Tentu saja itu dibuat oleh Ye Xuan.
Zhou Yan menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir, Master Sekte Mo. Ye Xuan masih memiliki beberapa senjata tanah kelas menengah di tangannya. Itu tergantung pada apakah Master Sekte Mo menginginkannya atau tidak." Begitu kata-kata itu keluar, orang lain yang hadir kembali terkejut. Saya seorang pemotong rumput, tetapi Ye Xuan ternyata bisa membuat senjata tanah tingkat menengah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Lin Suir tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Ye Xuan sebelumnya, bahwa lebih banyak artefak bumi tingkat menengah mungkin akan dikirim ke Sekte Tianyuan di masa mendatang. Ternyata ini bukan lelucon. Bab 265 tiba di Tanah Hijau. Aku tidak menyangka anak ini begitu jahat. Mengapa Istana Ling Qiao begitu beruntung karena selalu menerima murid seperti itu? Mo Ziyun sangat cemburu. Dia tiba-tiba teringat bahwa tampaknya ada seorang pemboros bernama Ye Xuan yang berselisih dengan tetua Yu Jin, dan kemudian diputuskan oleh Lin Suir. Bukankah ini sia-sia, Ye Xuan? Penatua Zhou, kita memang membutuhkan senjata tanah tingkat menengah ini, tapi harganya. Mo Ziyun bertanya tanpa sadar. Aku ingat bahwa Master Sekte mau menghabiskan 8 juta kristal kelas menengah untuk senjata tanah kelas menengah milik Nona Suer, kan? Senjata tanah kelas menengah milik Ye Xuan bahkan lebih canggih, jadi senjata itu juga bisa dijual seharga 8 juta kristal kelas menengah. Zhou Yan berkata sambil tersenyum. Sungguh. Hati Mo Ziyun hancur. Ternyata dia meminta terlalu banyak. Di Zhongzhou, senjata tanah tingkat menengah hanya bernilai 5 atau 6 juta, tetapi ini memerlukan beberapa koneksi. Namun mengingat situasi saat ini, Mo Ziyun memutuskan untuk bertanya, "Baiklah, ada berapa jumlahnya?" Zhou Yan menoleh ke arah Ye Xuan, yang kemudian tersenyum dan berkata, "Tepat 6. Di pihak Sekte Tianyuan, terdapat 2 orang di tahap sukses besar alam pil bumi, 2 orang di tahap sukses kecil alam pil bumi, dan 3 orang yang baru saja memasuki alam pil bumi. Lin Suir, yang baru saja memasuki alam pil bumi, sudah memiliki senjata bumi tingkat menengah, jadi 6 senjata bumi tingkat menengah milik Ye Xuan tepat untuk dibagikannya. Oke." Mo Ziyun mengangguk, dan segera mengumpulkan 4.800 kristal berkualitas tinggi bersama yang lainnya. Kalau dipikir-pikir, mereka beruntung bisa membeli 6 senjata bumi kelas menengah ini. Pada saat itu, Ye Xuan langsung menukar 6 senjata bumi tingkat menengah, menghabiskan 300 miliar poin melahap. Transaksi telah selesai, Ye Xuan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu menyimpan barang-barangnya. Dasar bocah nakal, apa yang akan kau lakukan dengan kristal sebanyak itu? Aku bahkan belum melihatmu menghabiskan satu pun dari kristal itu. Melihat ekspresi Ye Xuan, tetua tertinggi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya orang yang sangat mementingkan uang, Tetua Agung. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kristal yang diperolehnya sekarang sudah cukup baginya untuk menemukan tempat untuk memulai sekte sendiri, dan dia pasti bisa menjadi penguasa kelima. Namun, dia tidak punya rencana seperti itu. Setelah transaksi selesai, dia langsung melompat kembali ke Song Caijing dan menelan semua kristal. Total 10 senjata bumi tingkat menengah menghabiskan biaya 50 juta poin melahap, tetapi keuntungannya adalah 6.800 kristal tingkat atas. Setelah menelannya, dan yuan di tubuhnya segera tumbuh jauh lebih kuat, dan titik menelan meningkat 180 miliar lebih banyak dari sebelumnya. Dia hanya kurang 200 miliar untuk mampu mensintesis kristal penelan. Satu kristal pemakan cukup untuk meningkatkan garis keturunan macan tutul guntur tingkat tinggi ke tingkat atas. Namun, setiap jenis garis keturunan adalah unik. Anda hanya dapat memilih salah satu dari garis keturunan 10.000 binatang dan garis keturunan macan tutul guntur untuk naik ke garis keturunan teratas, sungguh disayangkan. Sekarang aku hampir mencapai puncak kesuksesan kecil alam pil manusia. Aku memperkirakan bahwa setelah waktu ini, aku akan dapat menerobos ke kesuksesan utama alam pil manusia. Ye Xuan bergumam diam-diam di dalam hatinya, dan menukarkan 2 senjata tanah tingkat menengah, masing-masing memberikannya kepada Song Caijing dan Song Jue-Jue. Pada saat ini, 2 sosok lainnya melompat. Ye Xuan memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah Yu Jin, tetua sekte Tianyuan. Setelah melihat orang ini, Ye Xuan juga tahu tujuan kunjungannya.
Saudara Ye, saya datang ke sini kali ini untuk meminta maaf atas apa yang saya katakan hari itu. Yu Jin berkata dengan wajah sedikit memerah. Hari itu di kota Lianyun, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Xuan, karena Ye Xuan hanyalah seorang yang tidak berguna, yang bahkan tidak berada di tingkat pertama seni bela diri. Tidak masalah. Jika bukan karena dua pil pengumpul roh darimu, tidak akan ada Ye Xuan hari ini. Sejujurnya, aku harus berterima kasih padamu. Ye Xuan berkata dengan sopan. Ini memang benar. Tanpa dua pil pengumpul roh milik Yu Jin, dia mungkin akan menjalani kehidupan biasa di kota kecil dengan 10.000 tael terakhirnya. Tidak, tidak. Yu Jin merasa sedikit malu. Dia pikir Ye Xuan hanya tidak ingin mempermalukannya. Keduanya mengobrol sebentar dan Yu Jin pergi. Setelah beberapa saat, lampu hijau muncul di depan mereka, menarik perhatian semua orang. Apakah itu Greenland? Suasananya sangat suram. Song Caijing merasakan napas dingin dan tanpa sadar memegang lengan Ye Xuan. Tidak apa-apa. Jumlah burung dan binatang misterius sangat sedikit. Kita hanya perlu terbang lebih tinggi untuk menemukannya. Ye Xuan menghiburnya. Meskipun dia berkata demikian, sebenarnya hatinya gemetar, dan darah semua binatang dalam tubuhnya mendidih, seolah mengingatkannya bahwa tempat hijau ini sangat berbahaya. Pada saat ini, dia sudah merasakan tekanan kuat, yang seharusnya berasal dari binatang misterius di alam Tiandan. Dia merasa dapat menggunakan ini untuk menentukan lokasi sumber hijau raksasa. Semua orang di Lingqiao Mansion, dengarkan, naiklah 100 meter lagi. Pada saat ini, tetua tertinggi dari Istana Lingqiao berteriak. Kemudian, Yi Tianlang, tetua tertinggi Sekte Tianyuan, juga memberikan perintah yang sama. Akhirnya, para petarung alam bumi dan itu kembali ke tunggangannya masing-masing dan pergi bersama beberapa orang. Kamu Xuan, Jiang Liu, ikuti aku. Suara tetua tertinggi terdengar. Ye Xuan dan Jiang Liu yang berada di dekatnya saling memandang dan mengikuti. Ada juga 3 orang di pihak Jiang Liu. Selain Jiang Liu, ada 2 murid dari Istana Bumi yang baru saja memasuki alam pil manusia. Sang tetua tertinggi membawa kedua peng langit tinggi dan meninggalkan tim, terbang ke arah lain. Tempat hijau dan terpencil ini sebenarnya tidak terlalu besar, kira-kira seukuran Lingqiao Mansion. Namun, tanah hijau ini penuh dengan bebatuan hijau, tanah hijau, dan pepohonan, yang sedikit mengganggu mata orang. Pada saat ini, sesepuh tertinggi di depan berkata lagi, kalian berenam, ikutlah denganku. Setelah itu, ketiga peng yang menjulang itu perlahan-lahan turun. Tempat mereka mendarat adalah tanah datar dan tampaknya tidak ada bahaya. Tapi pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba berkata, tunggu. Apa? Sang tetua tertinggi sedikit terkejut. Ye Xuan tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan busur artefak bumi dan menembakkan anak panah naga api ke rumput hijau. Seekor ular api bersuhu tinggi melesat keluar dan menghantam langsung ke tanah, namun yang mengejutkan semua orang, apa yang mereka kira tanah bukanlah lumpur, melainkan buaya besar yang ditutupi rumput hijau. Setelah buaya besar itu terkena panah naga api, seluruh tubuhnya ikut terbakar dan tak lama kemudian ia pun mati terbakar. Itu sebenarnya binatang misterius. Tanah hijau memang penuh bahaya. Semua orang harus berhati-hati. Ye Xuan, lanjutkan. Sang tetua tertinggi pun memberikan peringatan, namun dia tidak menyangka bahwa bahkan dia sendiri telah salah menilainya. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa sebenarnya ada 10 buaya besar seperti yang tadi di rumput. Beruntungnya, ia mengetahuinya lebih awal, kalau tidak ketiga burung rok ini akan menjadi makanan bagi buaya. Lebih dari 10 anak panah naga api ditembakkan, dan Ye Xuan membunuh semua buaya yang mengintai. Pada saat yang sama, sang tetua tertinggi juga berteriak keras untuk mengingatkan orang lain. Ke-11 buaya binatang misterius yang mengintai itu ditembak mati oleh Ye Xuan, dan kemudian dia melompat turun lebih dulu. Ke-11 buaya buas misterius ini semuanya baru saja memasuki alam ramuan manusia. Ye Xuan tanpa basa-basi melahap bangkai binatang misterius tersebut dan menyimpan ramuan batin mereka. Ramuan batin dari binatang buas misterius yang baru saja memasuki alam ramuan manusia hanya memiliki sekitar 3 miliar poin melahap, yang tidak banyak berpengaruh pada Ye Xuan, jadi dia berencana untuk menyimpannya dan menjualnya kepada tetua tertinggi.
Tanah hijau dan misterius ini memang dikelilingi oleh penyergapan. Ye Xuan, kamu tampaknya memiliki persepsi yang luar biasa terhadap binatang buas misterius ini. Mulai sekarang, kamu akan memimpin jalan dan menganggapnya sebagai pengalaman. Setelah tetua tertinggi selesai berbicara, dia mengikuti di belakang tim. Pengalaman. Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Darahnya dapat merasakan pergerakan dalam jarak 1000 meter. Ini murni perburuan, bukan pengalaman. Tetua Agung, saya ingin bertindak sendiri. Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Bajingan kecil, apakah kau pikir yang lain terlalu lemah?" Sang Tetua Agung segera memarahi.